Di undang-undang lama itu jelas-jelas, itu kan masih terbatas. Yang disebut bertentangan dengan Pancasila itu hanya terbatas pada ateisme, Marxisme, komunisme. Ya. Sementara ada ormas yang lain yang melakukan kegiatan bertentangan dengan Pancasila tidak masuk di situ. Nah, tapi lebih tidak jelas kan di sini katanya. Jelas. Kenapa tidak jelas? Sudah jelas. Dan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apa yang nggak jelas? Apalagi selain tadi Mana itu yang kurang jelas? Selain ateisme, Leninisme, Marxisme, dan juga komunisme, apalagi kekhawatirannya? Termasuk paham lain yang menganut, mengajarkan ajaran, faham dan ideologi Pancasila yang bertentangan dengan Pancasila. Oke. Udah jelas kok itu di situ. Inilah untuk bisa merangkum semua agar kita tidak lepas. Apa maksudnya, supaya tidak ada ormas manapun yang lepas dari larangan yang ada di Perpu ini. Mas Riza, apakah ini akan Jadi masuk sebentar, nanti itu dalam yang revisi? satu, ya. Yang kedua, Singkat Pak. Ya, kenapa sekarang itu pentahapannya itu kita persingkat, Mas Reza, ya? Karena undang-undang yang lama ini, bayangkan, itu diberlakukan kalau ada ormas yang melanggar, diberi sanksi dengan sanksi administratif tertulis 30 hari. 30 hari. Oke? Kalau 30 hari mereka tidak melanggar, ini dicabut, Mas. Oke. Dicabut lagi. Terus kemudian apabila dia melanggar, waktu masuk ke 33 dia melanggar, kita kasih lagi teguran yang pertama lagi. Jadi bukan teguran yang kedua nih, teguran yang pertama. Kapan ini ormas ini bisa sampai masuk ke tahap sanksi ke paling tidak nggak usah lah sampai kebubaran, sanksi sampai keempat saja. Oke, sebentar. Akan itu bisa masuk. Masih ada celah untuk revisi, apa yang akan menjadi poin revisi? Jadi kalau kembali ke situ, kan tadi ada 4 kan, yang lama, yang sebelumnya ada liberalisme, ada sosialisme. Yang sekarang ini tidak disebut, itu yang saya bilang menjadi pasal normatif dan pasal karet. Yang tidak melanggar, yang melanggar itu definisinya siapa? Apa bentuknya? Contoh aja, maka saya bilang ketika hukumannya 20 tahun seumur hidup, korupsi itu melanggar Pancasila tidak? Kan jelas melanggar, gitu loh. Hukumannya ada yang cuma 1 tahun, 2 tahun, tidak dong, umpamanya begitu. Makanya itu perlu ada penjelasan lebih detail. Yang dimaksud dengan melanggar itu apa saja, supaya tidak normatif, supaya tidak bias, supaya pemerintah jangan dianggap mengambil kewenangan sendiri dan memiliki tafsir. Tafsirnya itu harus jelas. Oh ini itu saja. Itu poin-poin yang menurut kami Anggi perlu direvisi, perlu didetailkan dan diperjelas. Gini ya, yang pertama ya, kita sebagai warga negara harus percaya pada pemerintah yang kita pilih ya secara langsung. Harus percaya, jangan kita curiga terlalu berlebihan kepada pemerintah. Itu yang pertama ya, karena dia eksekutif, dia eksekutif. Yang kedua ya, revisi, tadi sudah dikatakan revisi itu hal yang biasa secara norma. Jangankan undang-undang dasar juga bisa direvisi ya, melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang dasar tentunya. Nah, revisi-revisi yang akan kita lakukan ada catatannya. Revisi yang dilakukan itu untuk menyempurnakan undang-undang, bukan merendahkan atau merubah undang-undang yang mengamputasi kewenangan-kewenangan negara. Terima kasih Bapak-Bapak, sudah ditangkap poinnya. Yang jelas tadi mengenai undang-undang ormas yang disahkan oleh DPR, Bung Riza mengatakan itu mencederai demokrasi. Pak Ismail tolak. Pak Dirjen tadi harus segera disosialisasikan. Bang Joni, ormas ambil bagian dalam pembangunan negara. Apapun itu kita berharap yang terbaik untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 Sisi malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.